Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Siapakah Engkau, Tuhan?" ditulis oleh Kenneth Peterson. Kisah inspiratif, di usia 16 tahun, Luis Rodriguez harus mendekam dalam penjara karena menjual kokain. Sekarang, ia kembali di penjara, bahkan terancam dijatuhi hukuman seumur hidup karena percobaan pembunuhan. Namun, Allah mengetuk hatinya. Di balik jeruji, Luis muda ingat bagaimana sang ibu dengan setia membawanya ke gereja saat ia masih kanak-kanak. Kini ia merasa Allah sungguh-sungguh menegurnya.
Akhirnya Louis bertobat dari dosa-dosanya dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bertemu dengan seorang Yahudi yang gigih bernama Saulus, yang juga dikenal sebagai Paulus. Ia bersalah karena terus-menerus menganiaya orang percaya dan berniat membunuh mereka. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Bukti menunjukkan bahwa ia semacam pemimpin gerombolan, dan bagian dari orang banyak yang terlibat dalam pembunuhan Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Namun, kemudian Allah berbicara kepadanya, dalam arti harfiah. Dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus dibutakan oleh suatu cahaya, dan Yesus berkata kepadanya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Saulus balik bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan itulah awal dari hidup barunya. Saulus pun datang kepada Yesus. Luis Rodriguez sempat menjalani masa hukumannya, tetapi akhirnya dianugerahi pembebasan bersyarat. Sejak saat itu ia melayani Allah, dengan mempersembahkan hidupnya untuk melayani para narapidana di Amerika Serikat dan Amerika Tengah. Allah rindu menyelamatkan kita dari keadaan kita yang terburuk. Dia menyentuh hati kita dan berbicara kepada kita yang penuh dengan dosa. Saat ini, maukah Anda bertobat dari dosa-dosa Anda dan datang kepada Yesus? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Perasaan bersalah apa yang sedang atau pernah Anda rasakan? Apakah Anda merasa Allah sedang atau terus-menerus memanggil Anda kembali kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Perjumpaan Paulus dengan Yesus di jalan ke Damsyik tidak hanya mengubah hidup, tetapi dalam arti harfiah, juga mengubah dunia. Hati Rasul Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus, yang berkobar-kobar, bisa dibilang adalah mesin yang Allah pakai untuk menyebarkan Injil di seluruh kekaisaran Romawi. Dengan tuntunan Roh Kudus, ia membawa Injil ke seluruh kekaisaran Romawi saat itu, dan bersama-sama para misionaris yang dibimbingnya, mencapai jauh hingga keluar perbatasan Romawi. Surat-suratnya mencapai Asia Kecil dan Eropa, dan dipercaya diedarkan hingga jauh keluar tujuan yang direncanakan. Tentunya Paulus merasa sangat puas mengetahui bahwa kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkannya dari masa lalu yang penuh dosa, tetapi juga memperlengkapinya untuk menjalani kehidupan yang memiliki tujuan dan produktif, sambil mempersiapkannya untuk suatu tujuan kekal. Sampai hari ini, istilah jalan ke Damsyik mengandung arti suatu momen transformasi radikal dalam hidup seseorang. Ada banyak sekali yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus. Paulus diberi kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Kisah Paulus adalah kisah penyelamatan di dalam Yesus Kristus dan sebuah kesaksian bahwa tidak ada yang di luar jangkauan karunia keselamatannya. Akan tetapi, supaya kita dapat memahami Dia seutuhnya, kita harus memperhatikan sisi buruknya dan apa yang perjuangkan sebelum menjadi Rasul Kasih Karunia. Kehidupan Paulus dahulunya dipenuhi dengan gairah beragama, kekerasan yang brutal, dan penganiayaan gereja mula-mula yang tak kunjung usai. Untungnya,
kehidupan Paulus mengalami perubahan yang sangat berarti di mana ia mulai hidup untuk Kristus dan kemajuan kerajaannya. Paulus dilahirkan dengan nama Saulusus. Ia dilahirkan di kota Tarsus di Kilikia sekitar tahun 1-5 setelah Masehi di Provinsi Tenggara Tarsus, Turki. Ia adalah seorang keturunan suku Benyamin dan Ibrani. Filipi 3 ayat 5-6. Orang tuanya adalah kaum Farisi, satu kaum nasionalis Yahudi yang menaati hukum Musa dengan sangat ketat, kaum yang berusaha melindungi anak mereka dari kenajisan orang non-Yahudi. Apapun yang berbau Yunani dibenci dalam rumah tangga Saulusus. Tetapi ia dapat berbahasa Yunani dan sedikit Latin. Di dalam rumah tangganya ia berbahasa Aram, sebuah bahasa daerah Ibrani, yang merupakan bahasa resmi Yudea. Keluarga Saulusus adalah warga negara Roma, tetapi memandang Yerusalem sebagai kota yang sakral dan kudus. Kisah Para Rasul 22 ayat 22-29. Pada umur 13 Saulusus diutus ke Palestina untuk belajar dari seorang guru bernama Gamaliel, yang di bawahnya Saulusus menguasai sejarah Yahudi, kitab Mazmur dan karya tertulis para nabi. Pendidikannya akan berlanjut untuk 5-6 tahun di mana Saulusus mempelajari teknik memilah firman. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Pada waktu itu ia mulai mengembangkan sebuah metode tanya-jawab sehingga ia dapat memperdebatkan hal-hal di dalam hukum Yahudi guna membela atau menuntut mereka yang melanggar hukum. Saulusus menjadi seorang pengacara, dan mungkin sekali ia bakal diangkat menjadi bagian dari Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi yang terdiri dari 71 pria yang memerintah di atas agama dan kehidupan orang Yahudi. Saulusus sangat bergairah terhadap imannya, dan imannya tidak memperbolehkan adanya kompromi. Gairah ini yang menuntun Saulus menjadi seorang fanatik agama dan teroris. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 27-42, Petrus menyampaikan pembelaan Injil dan Yesus di hadapan Sanhedrin, yang seharusnya didengar oleh Saulus. Gamaliel juga hadir pada waktu itu dan menyampaikan pesan untuk menenangkan dewan itu dan mencegah Petrus dirajam. Saulus mungkin hadir pada penghakiman Stefanus. Sudah jelas ia sedang hadir pada penghukuman rajam dan ia juga menyimpan baju mereka yang merajam Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Setelah pembunuhan Stefanus, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus bertekad menghapus semua orang Kristen, dan ia tak kenal lelah karena ia menganggap aksinya sebagai pengabdian kepada Allah. Tidak ada yang lebih menakutkan atau lebih kejam daripada teroris berbasis agama, karena ia percaya ia sedang melakukan kehendak Tuhan dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Inilah kenyataan dari Saulus. Ia adalah seorang teroris agama. Kisah Para Rasul 8 ayat 3 menyatakan, tetapi Saulusus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Titik perubahan dalam kisah Paulus direkam dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-22.
yang menceritakan pertemuan Paulus dengan Yesus Kristus pada jalan dari Yerusalem ke Damsyik, sebuah perjalanan sekitar yang jaraknya 241 kilometer. Saulus geram atas apa yang telah ia lihat dan ia dipenuhi dengan amarah yang mematikan terhadap orang Kristen. Sebelum berangkat, ia telah meminta surat perintah dari imam besar yang ditujukan kepada bait-bait Yahudi di Damsyik, meminta izin untuk mengumpulkan semua penganut Kristen, pengikut Sang Jalan, sebagaimana dikenal waktu itu, kembali ke Yerusalem untuk dipenjara. Pada perjalanan, Saulus dikelilingi sinar terang dari surga yang menjatuhkannya ke tanah. Ia mendengar kata, "Saulusus, Saulusus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulusus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ada beberapa yang mengatakan mungkin ini bukan perjumpaan pertama Saulus dengan Yesus. Ada yang mengutarakan pendapat bahwa mungkin Saulus mengetahui tentang Yesus dan menyaksikan kematiannya. Mulai saat ini, kehidupan Saulus dibalikkan. Cahaya Tuhan membutakannya. Dan sepanjang perjalanan sampai di Damsyik ia harus mengandalkan rekan-rekannya. Sebagaimana diperintah oleh Yesus, Saulus melanjutkan perjalanannya sampai ke Damsyik untuk menemui seseorang bernama Ananias yang pada awalnya ragu untuk menemuinya karena ia mendengar reputasi Saulus sebagai orang yang jahat. Akan tetapi Tuhan menyatakan kepada Ananias bahwa Saulus adalah alat pilihan untuk mengusung nama Yesus kepada orang non-Yahudi, raja dan umat Israel, dan ia akan menderita karenanya. Ananias mengikuti instruksi Tuhan dan menemukan Saulus, kemudian menumpangkan tangan atasnya, dan memberitahukan penglihatan Yesus Kristus. Melalui doa, Saulus menerima Roh Kudus, penglihatannya dipulihkan dan ia dibaptis. Saulus kemudian langsung masuk ke dalam bait dengan menyatakan Yesus dan mengatakan bahwa ia adalah Putra Allah. Para peserta terheran-heran dan agak ragu, karena reputasi Saulus sudah begitu terkenal. Para Yahudi berpikir bahwa ia akan membawa pergi semua orang Kristen. Keberanian Saulus meningkat ketika para Yahudi yang tinggal di Damsyik kehabisan kata-kata oleh pembelaan Saulus yang membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Kristus. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Paulus pernah tinggal untuk beberapa waktu di Arabia, Damsyik, Yerusalem, Suriah, dan Kilikia, dan Barnabas meminta bantuannya untuk mengajar jemaat gereja di Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 25, menarik juga bahwa umat Kristen yang dulunya diusir dari Yudea oleh Saulus telah mendirikan gereja yang terdiri dari berbagai ras tersebut. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 21. Paulus menjalankan ketiga perjalanan misinya di sekitar tahun 40-an. Karena ia menghabiskan lebih banyak waktu di wilayah non-Yahudi, Saulus mulai menggunakan nama Romawinya, Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Paulus menulis banyak kitab dari Perjanjian Baru. Hampir semua pakar Alkitab menyetujui bahwa Paulus menulis kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 dan 2 Tesalonika, Filemon, Efesus,
Kolose, 1 dan 2 Timotius, dan Titus. Ke-13, surat, atau kitab, yang ditulis oleh Paulus mengandung sumber pengetahuan teologinya. Kitab Kisah memberi kita sebuah ulasan sejarah kehidupan Paulus. Sampai kematiannya Rasul Paulus menyatakan Kristus Yesus yang dibangkitkan di seluruh penjuru Kekaisaran Roma. Seringkali di bawah ancaman, 2 Korintus 11 ayat 24-27. Telah diasumsikan juga bahwa Paulus mati sebagai martir di Roma pada tahun 60-an. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus? Pertama, kita belajar bahwa Allah dapat menyelamatkan siapa saja. Kisah Paulus yang luar biasa tersebut terulang setiap hari di mana orang berdosa di sekeliling dunia diubahkan oleh karunia keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dari kalangan ini banyak yang telah bertindak kejam terhadap sesama manusianya. Tetapi ada pula yang mencoba hidup bermoral dengan anggapan bahwa Allah akan menerima mereka pada hari penghakiman. Ketika kita membaca kisah Paulus dan mengetahui apa yang telah ia lakukan, sulit dipercayai bahwa Allah akan menerima seorang teroris agama yang membunuh wanita dan anak-anak ke dalam surga. Di zaman ini, kita mungkin menilai narapida yang terpidana mati tidak layak diselamatkan karena kejahatan mereka terhadap kemanusiaan tidak bisa dimaafkan. Kisah Paulus adalah kisah yang dapat diulangi pada zaman ini. Kita memandangnya tidak layak, namun Allah memberinya belas kasihan. Kenyataannya ialah bahwa setiap orang adalah penting bagi Allah. Dari yang baik atau santun, sampai dengan yang jahat, hanya Allah yang dapat menyelamatkan jiwa dari neraka. Kedua, kita dapat belajar dari kehidupan Paulus bahwa siapapun dapat menjadi saksi yang rendah hati namun efektif juga akan Yesus Kristus. Tidak ada sosok manusia di dalam Alkitab yang menunjukkan kerendahan hati dalam membagikan Injil Yesus Kristus dibandingkan Paulus. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 menyatakan bahwa ia dengan segala rendah hati melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31, Paulus membagikan kabar gembira Yesus Kristus. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak takut menyatakan apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Paulus menghabiskan seluruh hidupnya, sejak pertobatan hingga kematiannya sebagai martir, bekerja tanpa mengenal lelah bagi kerajaan Allah. Pada akhirnya, kita belajar bahwa siapapun dapat berserah diri kepada Allah. Paulus sepenuhnya berkomitmen pada Allah. Di dalam Filipi 1 ayat 12-14, dari penjara Paulus menulis, "Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus." Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut.
Tanpa menghiraukan situasi dan kondisinya, Paulus memuji Allah dan terus-menerus membagikan kabar baik. Baca juga Kisah Para Rasul 16 ayat 22-25 dan Filipi 4 ayat 11-13. Melewati kesulitan dan penderitaannya, Paulus yakin benar akan nasib suatu kehidupan yang dipusatkan kepada Kristus. Ia telah menyerahkan kehidupannya secara total, mempercayai semuanya kepada Allah. Ia menulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Apakah kita berani membuat klaim yang sama? Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.